Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Savita Dewi, NIM 24 10 10 10 11 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas PBOB. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuis 1, yaitu memodelkan minimal 4 objek di dunia nyata yang saling berkaitan. Dengan ketentuan, tiap kelas dibuat dalam file yang berbeda. Setiap kelas memiliki minimal 3 atribut, dan setiap kelas memiliki minimal 3 metode di luar setter-getter. Dan yang terakhir, mengimplementasikan materi pada pertemuan ketiga sampai kelima. Pertemuan ketiga sampai kelima meliputi kelas, objek, konstruktor, nested class, setter-getter, atribut, dan metode. Nah, di sini saya membuat 4 objek, yaitu dokter, ada dokter, obat, pasien, dan apoteker. Nah, di sini saya membuat kelas dokter. Di sini saya import Java Until ini untuk menginputkan sebuah inputan. Jadi saya untuk memasukkan data dokter di sini membuat inputan, dan di sini sudah terdapat atribut. Nah, atribut ini merupakan sebuah nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Nah, atribut dokter yaitu ada nama dokter, usia, alamat, nomor telepon yang bertipe data string. Di scanner input, di sini saya membuat metode set nama dokter dan get nama dokter. Setter di sini merupakan sebuah aksi untuk memasukkan nilai atau value pada variabel, dan getter di sini untuk mengambil sebuah nilai. Nah, di sini saya lalu selain metode setter dan getter, saya di sini membuat metode input dokter. Di sini user akan menginputkan usia, alamat, dan nomor telepon. Dan saya membuat metode display dokter. Nah, setelah data tadi diinputkan pada metode input dokter, nanti akan dikeluarkan datanya pada display dokter yang berisi data dokter, ada nama dokternya siapa, usianya berapa, alamatnya di mana, dan nomor teleponnya berapa. Lalu di sini saya juga mengimplementasikan materi nested class. Nested class itu apa? Yaitu mendeklarasikan sebuah kelas di dalam kelas. Nah, di sini kan saya membuat kelas dokter. Di sini saya membuat nested class-nya itu yang bernama ini public class ini dokter spesialis. Nah, dokter spesialis ini memiliki 3 atribut, yaitu nama poli, jenis spesialis, dan gaji. Dan juga memiliki konstruktor. Konstruktor di sini apa? Nah, konstruktor itu merupakan sebuah metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek tersebut dibuat. Jadi di sini ada konstruktornya, di sini nama poli, jenis spesialis, sampai gaji. Dan di sini saya membuat metode set dari semua atribut dan metode getter dari semua atribut. Set nama poli, set jenis spesialis, set gaji, dan jenis getter nama poli, jenis spesialis, gaji. Nah, selain dari metode setter getter, saya di sini membuat metode display dan metode spesialis. Di sini display ini untuk memunculkan data nama poli, jenis spesialis, dan gaji. Di sini kan nanti di testament atau kelas yang akan dieksekusi nanti kita mengisi dalam parameter nama polinya, jenis spesialisnya, dan gajinya berapa. Lalu membuat metode spesialis. Nah, di sini berisi output nama dokternya siapa, merupakan seorang dokter spesialis dan jenis spesialisnya apa, dan ia memiliki gaji sekitar gajinya berapa untuk per bulannya. Jadi pada kelas dokter ini saya sudah mengimplementasikan atribut, konstruktor, setter getter, dan 3 metode selain setter getter. Di sini ada metode input dokter, metode display dokter, metode display, dan metode spesialis. Jadi kurang lebih totalnya tadi ada 4 metode selain setter getter. Lalu kedua, objek obat saya membuat dalam kelas obat memiliki 3 atribut, nama obat, harga obat, dan dosis, milih konstruktor,
list nama obat, list harga obat, list dosis, dengan dosis. Lalu di sini saya membuat tiga method setter untuk semua atributnya dan juga 3 method getter untuk semua atributnya. Lalu selain method setter getter, di sini saya membuat sebuah metode display obat di sini untuk mengeluarkan atau menampilkan data obat, nama obatnya apa, harga obatnya berapa, dan dosisnya berapa. Lalu saya menampilkan sebuah metode bernama obat pasien. Di sini memiliki output pasien dengan keluhan nyeri gigi diharuskan membeli obat. Nah, nama obatnya itu apa? Lalu membuat metode dosis obat. Nah, di sini mengeluarkan nama obatnya apa, biasanya diminum dengan dosisnya berapa. Jadi pada kelas ini saya sudah mengimplementasikan atribut, konstruktor, setter getter, dan metode. Lalu objek pasien membuat kelas yang bernama pasien memiliki 4 atribut, nama pasien, alamat, usia, dan keluhan. Dan di sini juga ada konstruktor, public pasien, string pasien, string alamat, string usia, string keluhan, di nama pasien, sampai di keluhan sama dengan keluhan. Dan di sini saya membuat metode setter, 4 metode setter di semua atribut, dan 4 metode getter dari semua atribut. Lalu selain itu membuat metode untuk menampilkan display pasien. Jadi nanti outputnya data pasien, nama pasiennya siapa, usianya berapa, alamatnya berapa, keluhannya apa. Lalu membuat metode bernama penyakit. Di sini nama pasiennya siapa, mengalami keluhan, keluhannya apa. Lalu membuat metode diperiksa, ini nama pasiennya siapa, yang berusia berapa, usianya berapa tahun, mengalami keluhan, berupa keluhannya apa, dan akan lalu segera ditangani oleh dokter yang bertugas. Lalu selanjutnya objek apoteker. Dalam kelas apoteker terdapat atribut, konstruktor, metode setter getter, dan metode selain setter getter. Nah, di sini memiliki 3 atribut, yaitu nama apoteker, alamat, nomor HP yang bertipe dan ketiganya bertipe data string. Lalu konstruktor, publik apoteker, string nama apoteker, string alamat, string nomor HP. Lalu saya membuat 3 metode setter dari semua atributnya, lalu dan 3 metode getter dari semua atribut. Lalu saya membuat metode selain setter getter, yaitu metode display apoteker untuk menampilkan data apoteker yang berisi nama apotekernya siapa, alamatnya di mana, dan nomor HP-nya berapa. Lalu membuat void magic di sini sistem outprint nama apotekernya siapa dan adalah seorang apoteker dan ia harus meracik obat sesuai keluhan dari pasien. Lalu membuat metode membaca resep. Nah, di sini nama apotekernya siapa harus membaca resep dengan baik untuk meracik obat. Lalu saya Lalu untuk menjalankannya, kita masukkan dalam kelas test main Java. Nah, di sini public kelas test main, public void main, string. Nah, di sini membuat instansiasi dari kelas-kelas yang kita buat. Karena kan tadi dokter kita sebuah inputan, jadi kita langsung menampilkannya di sini. Lalu untuk spesialis, pasien, obat, dan apoteker, kita memasukkan dulu atau melakukan instansiasi pada kelas tersebut dengan memasukkan ini parameternya. Di sini saya memasukkan nama polinya poli gigi, jenis spesialisnya dokter gigi, dan giginya 15 juta. Nah, untuk data pasiennya, saya masukkan nama pasien Saraswati, alamat Jakarta, usia 24 tahun, keluhan sakit gigi dikarenakan berlubang. Lalu, untuk instansiasi kelas obat, di sini saya membuat nama obatnya ibuprofen, harga obat 2.000 per tablet, dan dosisnya 2 kali sehari. Untuk apoteker, nama apotekernya Cendani, alamatnya Bogor, nomor HP-nya 0822 4567 3456. Nah, setelah kita membuat instansiasi atau mengisi parameternya,
kita menampilkan metode-metode yang sudah kita buat dalam keempat kelas tersebut. Nah, di sini kita panggil metode input dokter, display spesialis pada kelas dokter, mengambil metode display pasien penyakit periksa pada kelas pasien, mengambil display obat pasien, dosis obat pada kelas obat, dan apoteker, nama apoteker, meracik, membaca resep pada kelas apoteker. Nah, di sini saya akan menambahkan data yang saya namai dengan data riwayat pasien. Nah, data riwayat pasien tersebut di sini akan mengambil data dari keempat kelas tersebut. Jadi, nama pasien saya ambil dari get nama pasien pada kelas pasien. Dan nama dokter yang menangani, saya mengambil dari metode get nama dokter pada kelas dokter, keluhannya apa, mengambil get keluhan pada kelas pasien, dan resep obatnya apa, mengambil get nama obat, metode nama obat pada kelas obat, dosisnya get dosis pada kelas obat, dan apotekernya nama get nama apoteker pada kelas apoteker. Oke, kita coba jalankan. Nah, kita inputkan nama dokter Cevita, obat umurnya 25 tahun, alamatnya Jakarta, nomor telepon 082257589676. Nah, karena tadi saya menggunakan data dokter, dan untuk data spesialisnya ini, dan data pasien, data obat, data apoteker yang lain, saya mengisi di parameter yang diisi di kelas tes lain. Jadi akan keluar output seperti ini, data dokternya, data pasiennya. Di sini data dokter, kita merupakan seorang dokter spesialis kedokteran gigi, memiliki gaji sekitar 15 juta per bulannya. Ini data pasien, pasien Saraswati, usia 24 tahun, alamat Jakarta, keluhan sakit gigi. Ini menggunakan data obatnya, apoteker, dan ini data riwayat pasiennya yang memanggil dari berapa 4 kelas yang kita buat. Nama pasiennya Saraswati, dokter yang menanganinya Cevita, keluhannya sakit gigi karena berlubang, resep obatnya ibuprofen, dosis obat 2 kali sehari, dan apoteker yang menangani yaitu beratas nama Cendani. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.